Kampung Wonorejo adalah desa kecil yang sunyi di kaki pegunungan Wilis, Jawa Timur. Mayoritas penduduknya petani dan santri. Masjid Jami Al-Barokah berdiri di tengah-tengah kampung, dan tepat di belakang masjid itu, berjarak tak sampai 20 meter, terdapat sebuah tanah pemakaman umum yang sudah ada sejak zaman penjajahan. Warga menyebutnya kuburan keramat karena di situ banyak dimakamkan tokoh-tokoh agama zaman dulu. Kehidupan di kampung itu berjalan seperti biasa, sampai satu malam, satu kejadian merubah segalanya. Namanya Sarti, perempuan muda berusia 24 tahun. Ia tinggal bersama ibunya di ujung gang dekat warung Pak Haji Darman. Sarti dikenal pendiam, jarang keluar rumah, dan sering membantu ibunya membuat jamu. Tapi gosipnya, Sarti sempat hamil di luar nikah, dan beberapa bulan lalu ia menghilang selama seminggu tanpa kabar. Tak lama setelah kembali, wajahnya terlihat pucat dan tubuhnya makin kurus. Tanggal 12 Mei 2021, kabar kematian Sarti menyebar cepat. Kata ibunya, ia ditemukan gantung diri di dapur menggunakan kain jarik. Tapi warga yang melihat langsung curiga ada yang aneh. Lehernya tidak terjerat sempurna dan kakinya masih menapak tanah. Seolah-olah gantungan itu hanya alibi. Jenazah Sarti dimakamkan sore harinya tanpa banyak ritual. Karena dianggap aib, pemakamannya dilakukan cepat-cepat. Hanya ada segelintir warga yang ikut mengantar. Nisan sederhana dipasang, hanya nama dan tanggal wafat. Dan tempat yang dipilih adalah di paling ujung belakang masjid, di bawah pohon kamboja besar yang jarang disentuh warga karena sudah lama angker. Malam pertama setelah pemakaman, seorang pemuda bernama Doni, penjaga masjid dan marbot harian, pulang larut dari ronda. Saat melewati jalan setapak di samping masjid, ia mencium bau busuk menyengat, bercampur dengan wangi melati yang menusuk. Awalnya, Doni mengira itu dari bangkai hewan. Tapi ketika ia menengok ke arah makam Sarti, matanya membelalak. Di bawah sinar lampu masjid yang remang, ia melihat sosok putih berdiri diam di samping nisan baru. Tubuhnya menjulang tinggi, jauh lebih tinggi dari pohon pisang di belakang makam. Wujudnya dibungkus kain kafan yang kotor, panjangnya menjuntai ke tanah, dan rambut hitam basah menjulur dari balik wajah yang tertutup. Sosok itu tidak bergerak, tapi dari arahnya terdengar suara lirih. "Aku belum mati, mereka membunuhku." Doni terpaku, badannya kaku, keringat dingin membasahi leher. Ia ingin berlari, tapi kakinya berat seperti tertancap paku. Baru setelah terdengar suara azan isya rekaman dari pengeras masjid yang otomatis menyala, makhluk itu menghilang seketika, lenyap ditelan gelap. Dengan tergopoh-gopoh, Doni pulang dan langsung demam. Keesokan harinya, Doni bercerita kepada Pak RT dan takmir masjid. Tapi seperti biasa, cerita soal penampakan dianggap halusinasi kelelahan. Namun anehnya, bau busuk dan melati masih tercium tiap lewat belakang masjid. Bahkan, beberapa ibu yang pulang dari pengajian malam hari mengaku mendengar suara tangis perempuan pelan-pelan dari arah pohon kamboja. Puncaknya terjadi 2 hari kemudian. Seorang anak kecil bernama Ilham yang tinggal di dekat masjid mendadak kerasukan saat sedang mengaji. Bocah itu menatap kosong, kemudian mengerang dan bicara dengan suara perempuan dewasa. "Kalian semua diam. Kalian kuburkan aku di tempat kotor ini. Aku tidak bunuh diri. Aku dibunuh. Mereka, orang-orang itu." Warga gempar. Orang tua Ilham menangis. Ustaz Malik yang sedang mengajar langsung memeluk bocah itu dan membaca doa keras. Setelah hampir 10 menit, Ilham jatuh pingsan dan baru sadar setengah jam kemudian. Ketika ditanya,
Ia tidak ingat apapun. Malam itu, semua orang di kampung mulai sadar. Ini bukan halusinasi, ini awal teror. Pak RT memanggil kiai tua bernama Mbah Sahid dari kampung sebelah. Mbah Sahid dikenal punya ilmu laduni dan pernah menangani gangguan sejenis. Begitu tiba, Mbah Sahid langsung berdiri di pinggir makam Sarti dan diam memejamkan mata. Setelah hampir 5 menit, ia membuka matanya dan berkata, "Lirih, ini bukan pocong biasa, ini pocong wedon, perempuan yang meninggal dalam keadaan tidak ikhlas, meninggal karena tekanan, bukan karena kehendaknya sendiri, dan dia menuntut." Warga mulai merinding, suasana makin menegang, langit mendung, angin bertiup kencang. Dan malam itu, seorang warga bernama Tono yang dikenal pernah menggoda Sarti dulu, mengalami kejadian paling menyeramkan. Saat sedang tidur, ia terbangun karena mendengar suara ketukan di jendela. Saat membuka gorden, ia melihat sosok pocong tinggi 3 meter berdiri diam, menatapnya dari balik kaca. Mata pocong itu hitam legam. Dari sela-sela kain kafannya menetes darah. Rambutnya panjang dan menempel di jendela. Dan ketika Tono menjerit, suara perempuan terdengar dalam benaknya. "Kamu orang pertama." Lalu, pocong itu menghilang. Keesokan harinya, Tono ditemukan menggigil di pojok kamar. Tak bisa bicara, tak bisa makan. Matanya terus menatap ke jendela yang sama. Dan di luar rumah, bekas jejak kaki basah besar terlihat jelas di tanah. Seolah makhluk tinggi itu benar-benar berdiri semalaman. Teror baru saja dimulai. Sejak malam Tono melihat pocong tinggi menjulang di balik jendela rumahnya, suasana kampung Wonorejo berubah drastis. Malam-malam jadi mencekam. Warga mulai takut keluar rumah selepas maghrib. Bahkan suara adzan Isya yang biasa menenangkan, kini justru terasa menakutkan. Seolah mengingatkan bahwa malam telah datang, dan bersamanya sesuatu yang tidak kasat mata berkeliaran di desa itu. Tono belum bisa bicara. Sudah 3 hari, ia hanya duduk di pojok kamar. Sesekali bergumam sendiri, matanya memandang kosong. Warga mulai mengaitkan semua ini dengan kematian Sarti. Terutama sejak beberapa orang mulai mengalami gangguan yang sama. Bau busuk melati yang datang tiba-tiba, suara tangis dari arah pohon Kamboja, dan yang paling mengerikan, sosok pocong wedon yang berdiri diam memandangi rumah-rumah tertentu. Malam itu, tepat pukul 12.30, seorang ibu rumah tangga bernama Bu Wati terbangun karena mendengar suara isak tangis perempuan dari luar rumah. Ia pikir itu suara anaknya yang tidur di kamar depan. Tapi saat dilihat, anaknya terlelap. Suara tangis masih terdengar, pelan, serak, dan panjang, seperti rintihan seseorang yang tersiksa. Dengan langkah hati-hati, Bu Wati menuju jendela ruang tengah dan mengintip keluar. Halaman rumahnya sepi, hanya diterangi lampu depan yang temaram. Tapi ketika matanya menengok sedikit ke kanan, ke arah pohon kelapa di dekat pagar, ia langsung tersentak. Di bawah pohon itu berdiri sosok pocong tinggi, tegak diam, hampir menyentuh pelepah kelapa paling bawah. Tubuhnya tertutup kain kafan kotor penuh tanah. Dari sela-sela wajahnya, terlihat rambut hitam basah menempel di dahi. Dan yang membuat Bu Wati hampir pingsan, makhluk itu menangis. Bukan sekadar suara, tapi bahunya terlihat terguncang, seperti manusia yang benar-benar sedang menahan perih. Lalu, perlahan pocong itu mendongak, dan Bu Wati melihat wajahnya hancur sebelah, seperti pernah dipukul benda keras. Bola mata kirinya keluar sedikit, bergoyang seperti menggantung. Suara tangis berubah menjadi rintihan. "Kembalikan anakku. Mereka yang tahu, mereka semua harus dihukum." Seketika itu, Bu Wati menjerit keras, membangunkan suami dan 2 anaknya.
Ketika suaminya buru-buru membuka pintu rumah dan mengarahkan senter ke halaman, tidak ada siapa-siapa. Namun anehnya, tanah di bawah pohon kelapa itu basah, seperti habis disiram air, padahal tidak turun hujan. Dan lebih menyeramkan lagi, tercium bau busuk anyir, seperti daging busuk bercampur wangi melati. Keesokan harinya, kampung makin geger. 5 rumah mengaku melihat sosok yang sama. Bahkan Pak Haji Darman, pemilik warung dekat masjid, memutuskan untuk sementara menutup tokonya karena 2 malam berturut-turut mendengar suara wanita tertawa pelan di belakang warung, tepat di dekat pagar yang menghadap ke kuburan. Awalnya saya kira maling, tapi waktu saya ngintip dari balik pintu, saya lihat dia berdiri, tinggi banget, diam, dan jari-jarinya panjang, melambai ke arah saya. Ucap Pak Haji dengan suara gemetar saat rapat warga malam itu. Kiai Mbah Sahid kembali dipanggil. Kali ini, beliau membawa seorang santri muda bernama Zubair yang dikenal memiliki mata batin. Ketika malam tiba, mereka berdua melakukan semacam ruatan ringan di area kubur belakang masjid. Tapi belum 15 menit pembacaan ayat dimulai, angin kencang tiba-tiba berhembus dari arah utara, menerbangkan debu dan daun kering. Zubair tiba-tiba jatuh terduduk, matanya terbuka lebar tapi tak berkedip, mulutnya bergetar dan dari kerongkongannya keluar suara perempuan. Kalian semua tahu aku dibunuh, tapi kalian diam. Aku tidak mati karena gantung diri. Dia, mereka, 3 orang itu, mereka yang menutup mulutku. Kiai Sahid dengan cepat menempelkan telapak tangan ke dada Zubair dan membaca ayat kursi keras-keras. Tubuh Zubair kejang sesaat, lalu jatuh lemas. Saat sadar, Zubair menangis. Ia mengaku melihat dalam pandangannya seorang perempuan berpakaian putih dengan wajah rusak berdiri di atas makam Sarti, dikelilingi 3 bayangan hitam. Mbah Sahid menatap serius para warga. Kematian Sarti tidak bersih. Ia mati tidak wajar dan tidak diterima bumi. Inilah kenapa ia kembali dalam wujud pocong wedon, perempuan yang menuntut keadilan. Dan selama itu belum terjawab, ia akan terus muncul, mencium bau mereka yang terlibat. Malam itu semua warga tidak tidur. Suasana kampung terasa lebih sunyi dari biasanya. Setiap suara anjing menggonggong membuat jantung berpacu. Setiap tiupan angin seperti membawa bisikan tak kasat mata. Pagi harinya, seorang remaja bernama Rian mendadak jatuh sakit. Ia kejang dan matanya terbalik. Ibunya panik dan meminta bantuan warga. Saat warga datang, dari mulut Rian keluar suara serak perempuan tua. Dia yang pertama, dia yang ikut menutup mulutku. Dia ikut. Mereka semua akan kupanggil satu persatu. 3 hari kemudian, Rian meninggal dunia. Kata dokter karena komplikasi. Tapi warga yang tahu kejadian kerasukannya percaya itu bukan sakit biasa. Dan dari sinilah warga mulai sadar, makhluk tinggi itu tidak hanya menakut-nakuti, tapi juga mengambil nyawa. Teror sudah berubah menjadi kutukan. Pocong wedon tidak lagi hanya berdiri diam di bawah pohon. Ia mulai menghampiri. Setelah kematian Rian yang mendadak dan penuh kejanggalan, ketakutan di kampung Wonorejo berubah menjadi histeria. Rumah-rumah dikunci sejak maghrib, anak-anak dilarang keluar bahkan ke warung. Warga tak lagi hanya takut melihat pocong itu, mereka mulai merasa bisa menjadi target berikutnya. Yang lebih membuat panik, malam setelah pemakaman Rian, Ibu Rian bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah tempat gelap, seperti lorong sempit penuh kabut. Di ujung lorong, berdiri sesosok pocong perempuan tinggi, menjulang dengan mata hitam pekat. Di depannya, tergeletak 3 papan nisan yang masing-masing bertuliskan nama. Rian, Pak Badrun, dan Yanti. Bu Rian
terbangun dengan keringat dingin dan langsung menangis histeris. Keesokan harinya, nama-nama itu langsung jadi pembicaraan. Warga yang tahu langsung menemui Pak Badrun, seorang mantan hansip yang kini jadi tukang tambal ban, dan Yanti, perempuan muda yang dulu sempat dekat dengan korban Sarti. Yang membuat suasana makin genting, ternyata Pak Badrun mengaku melihat pocong wedon 2 malam sebelumnya. Waktu itu, ia pulang dari tambal ban seorang diri. Saat melewati jalan kecil dekat kuburan, tiba-tiba angin berhenti total. Udara dingin seperti menusuk tulang. Saat itulah ia melihat pocong tinggi berdiri di ujung jalan, membungkuk pelan sambil menunjuk ke arahnya. Saya pikir itu halusinasi, tapi waktu saya balik badan mau kabur, saya dengar suara pelan. Kamu tahu siapa yang mengikatku dulu? Kamu lihat, tapi kamu diam. Wajah Pak Badrun langsung pucat. Ia meminta perlindungan pada Kiai Sahid, tapi Kiai hanya bisa menyarankan untuk sholat malam dan memperbanyak taubat, sebab arwah yang marah seperti ini tidak akan berhenti sebelum semua dendamnya terbalas. Sementara itu, Yanti yang sempat menolak diwawancara, akhirnya angkat bicara setelah ibunya pingsan saat melihat sesosok pocong berdiri di sumur belakang rumah. Yanti mengaku beberapa tahun lalu ia sempat bekerja di rumah Pak RW bersama Sarti. Mereka berdua jadi asisten rumah tangga tak tetap, diminta bersih-bersih tiap akhir pekan. Suatu malam, Sarti pulang dalam kondisi trauma. Yanti melihat wajahnya babak belur, bibir pecah, dan tangan gemetar. Tapi saat ditanya, Sarti hanya bilang, "Aku harus diam." Mereka bilang, "Kalau aku cerita, aku bakal dibuang kayak binatang." Yanti mengaku sempat mencurigai ada sesuatu terjadi di rumah Pak RW. Tapi saat itu ia takut bersuara. Ia hanya menyarankan Sarti berhenti kerja, tapi Sarti saat itu butuh uang untuk bayar utang ibunya di kampung. 2 minggu setelah itu, Sarti ditemukan gantung diri di pohon belakang balai desa. Dan sekarang, setelah arwah Sarti kembali sebagai pocong wedon, Yanti sadar Sarti tidak pernah bunuh diri. Ia dibunuh. Dan orang-orang yang tahu tapi memilih bungkam, satu persatu akan ditagih. Kejadian menyeramkan kembali terjadi. Malam itu, Pak Badrun kembali ke rumah lebih awal. Ia mengunci pintu dan membaca Al-Quran dengan suara keras. Namun, tepat pukul 2.13 dini hari, lampu rumahnya padam. Genset yang biasa dia gunakan juga mendadak mati. Ia mencoba tetap tenang, tapi tiba-tiba terdengar bunyi ketukan di jendela dapur. 3 kali, pelan tapi jelas. Dengan senter di tangan, Pak Badrun menuju dapur. Tapi saat mengintip dari jendela, ia melihat wajah rusak penuh darah dengan mata terbuka lebar menatapnya dari balik kaca. Pocong wedon itu berdiri di luar, jauh lebih tinggi dari jendela. Kepalanya nyaris sejajar dengan atap rumah. Dari mulutnya keluar suara seperti angin mendesir. Sudah kubilang, siapa yang melihatku diikat harus bicara. Tapi kamu diam, maka kamu ikut. Pak Badrun terjatuh dan langsung kejang. Ia baru ditemukan pagi harinya oleh keponakannya dalam kondisi tubuh kaku, mata terbuka, dan mulut mengeluarkan darah kental. Dokter menyebutnya serangan jantung mendadak. Tapi warga tahu itu bukan kematian biasa. Kini 2 nama dalam mimpi Burian telah terbukti. Tinggal 1, Yanti. Yanti mendadak pindah ke rumah saudaranya di kota. Tapi malam sebelum ia berangkat, kucing peliharaannya ditemukan mati, menggantung di depan pintu dengan mulut robek, seolah dicabik dari dalam. Di lantai dekat bangkai kucing itu tertulis dengan lumpur, "Yang diam harus melihat sebelum dibungkam." Warga yang datang langsung panik. Kiai Sahid dipanggil lagi
dan memutuskan untuk mengadakan pengajian khusus dan doa bersama semalaman penuh di mushola kampung. Namun, pada malam itu, hujan deras turun sejak Isya. Suasana kampung gelap, listrik padam, dan dari kejauhan, suara tangisan kembali terdengar. Bukan dari satu tempat, tapi dari beberapa titik, pohon pisang, sumur tua, dan pekarangan kosong. Tangisan itu perlahan berubah menjadi tawa pelan, panjang, dan mengerikan. Masih ada yang belum jujur. Warga mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang membunuh Sarti? Jika yang mati hanyalah mereka yang tahu, lalu bagaimana dengan pelaku utamanya? Malam-malam makin tak aman. Pocong Wedon tidak hanya menampakkan diri, tapi juga membawa kutukan pada siapapun yang menyembunyikan kebenaran. Dan dari penglihatan terakhir Zubair, masih ada 4 nama lain yang belum terungkap. Nama-nama yang ada dalam daftar hitam kematian Pocong Wedon. Malam di kampung Wonorejo kini tak ubahnya seperti neraka. Setelah Pak Badrun tewas dalam kondisi mengenaskan dan Yanti menghilang tanpa kabar usai meninggalkan rumahnya malam itu, warga benar-benar yakin bahwa teror Pocong Wedon bukan lagi halusinasi. Ini nyata dan semakin hari semakin mengerikan. Zubair, pemuda kampung yang beberapa kali mengaku melihat penampakan pocong tinggi di ladang jagung, mulai dihantui mimpi berulang. Dalam tidurnya, ia selalu melihat hutan gelap dengan tanah merah dan bau darah yang menyengat. Di tengah-tengah hutan itu, pocong tinggi itu berdiri dengan suara berat berkata, "Lihat siapa yang menguburku tanpa kain kafan. Lihat siapa yang menutup mulut semua orang." Ketika Zubair menceritakan mimpinya pada Kiai Sahid, sang kiai terdiam lama. Dengan suara pelan, ia hanya berkata, Zubair, kamu harus ke hutan belakang balai desa. Di sanalah dulu tempat Sarti terakhir terlihat. Mungkin jawaban semua ini dikubur di sana. Zubair bersama 3 pemuda lainnya, termasuk Mamat, anak kepala RT, dan Darto, sahabat Rian, menyusun rencana. Mereka menyelinap ke hutan itu dini hari, melewati pohon bambu yang konon sering terdengar suara rintihan. Suasana sunyi mencekam, kabut turun perlahan menutup pandangan. Setelah hampir 1 jam menyusuri jalur kecil, mereka sampai di sebuah tanah gundukan yang tidak ditumbuhi rumput, hanya tanah merah yang retak dan bau amis. Zubair langsung gemetar. Ia yakin disinilah jasad Sarti dikuburkan diam-diam, bukan di pemakaman umum seperti yang selama ini diklaim oleh Pak RW. Tanpa banyak bicara, mereka menggali pakai cangkul kecil dan tangan kosong. Baru sekitar setengah meter, bau busuk menyembur tajam. Darto langsung muntah. Dan saat penggalian mencapai 1 meter, terlihat ujung kain kafan kotor penuh tanah. Tapi anehnya, kain itu robek dan tidak utuh, seperti asal ikat. Bahkan di bagian leher tidak ada ikatan sama sekali. Kain tampak seperti dilempar begitu saja ke tubuh jenazah, tak sesuai tata cara pemakaman yang semestinya. Zubair berteriak, "Ini bukan kuburan resmi. Ini kuburan buangan. Sarti dibuang kayak bangkai." Tiba-tiba angin bertiup kencang. Suara tangisan menggema di sekeliling hutan. Dahan pohon berderak, dan dari balik kabut sesosok tinggi muncul perlahan. Pocong Wedon itu berdiri tak jauh dari mereka. Tubuhnya menjulang lebih dari 3 meter. Wajahnya penuh luka seperti bekas pukulan, dan kain kafan yang membungkus tubuhnya berlumur tanah dan darah hitam pekat. Suara berat kembali terdengar. "Kalian lihat, mereka bilang aku gila. Mereka paksa aku diam. Mereka yang memukulku sampai mati dan menyuruh yang lain bungkam." Mamat langsung berteriak, "Ampuni kami. Kami hanya ingin tahu siapa mereka." Pocong itu perlahan menunjuk ke arah utara, ke arah rumah besar
bercat abu-abu rumah Pak RW. Keesokan paginya, Zubair dan Darto mendatangi Kiai Sahid dan menceritakan semuanya. Kiai tak kaget, tapi wajahnya berubah tegang. Ia akhirnya membuka sesuatu yang selama ini ia simpan. Beberapa tahun lalu, Sarti pernah datang ke rumah Kiai dalam keadaan ketakutan. Ia mengaku dilecehkan oleh Pak RW dan 2 orang bawahannya di rumah dinas. Sarti ingin melapor, tapi Pak RW mengancam akan menyebar fitnah bahwa Sarti pelacur kampung dan akan membuat keluarganya malu. Lebih buruk lagi, Pak RW ternyata meminta bantuan 3 orang lainnya, termasuk Pak Badrun, untuk memastikan Sarti diam. Mereka menyekapnya di gudang, memukulinya, lalu akhirnya membuangnya ke hutan setelah dianggap gila karena kerasukan. Yang mereka tak tahu, Sarti belum mati saat dikuburkan. Dia masih bernapas, kata Kiai Sahid lirih. Mereka menguburnya hidup-hidup. Kini semuanya jelas. Teror Pocong Wedon bukan sekadar arwah penasaran. Ini balas dendam dari jiwa yang dikubur hidup-hidup, dihina, dan dibungkam secara keji. Zubair, Darto, dan Kiai Sahid akhirnya melapor ke kepolisian dengan bukti penggalian. Polisi datang dan membongkar kuburan tersebut secara resmi. Hasil forensik menyebutkan jasad dalam lubang tersebut adalah seorang perempuan muda dengan tulang rusuk retak dan luka-luka lebam di sekujur tubuh. Di paru-parunya masih ada sisa udara, menandakan kematian akibat kehabisan napas saat tertimbun tanah, bukan gantung diri seperti cerita versi Pak RW. Berita ini menggemparkan. Pak RW mencoba kabur malam itu, tapi tertangkap oleh aparat di terminal. Ia menangis, histeris, mengaku bersalah. Tapi semua sudah terlambat. Ia dan 2 rekannya kini dipenjara. Namun, teror belum usai. Malam setelah penangkapan, rumah Pak RW terbakar tanpa sebab. Saksi melihat ada sosok tinggi berselimut kain putih berdiri di atap sebelum api melahap rumah. Dan warga percaya, meski pelakunya sudah tertangkap, Pocong Wedon belum puas karena masih ada 1 nama lagi yang belum terungkap. Nama yang berada di balik rencana penguburan Sarti. Dan nama itu bukan dari kalangan bawah, melainkan orang yang dulu disangka pelindung warga, namun ternyata aktor utamanya. Setelah tertangkapnya Pak RW dan 2 orang rekannya, warga kampung Wonorejo merasa sedikit lega, meski bayang-bayang ketakutan tetap menghantui mereka. Teror Pocong Wedon memang sudah berhenti untuk sementara, namun ada perasaan aneh yang menggantung di udara kampung yang sunyi. Warga masih belum bisa tidur nyenyak dan setiap langkah terasa seperti ada yang mengawasi. Zubair yang semula merasa lega, kini kembali merasakan kegelisahan yang tidak bisa ia ungkapkan. Sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, sepertinya masih belum terungkap. Kiai Sahid yang sempat berbicara sedikit tentang kebenaran yang terkubur, kini memanggil Zubair untuk sebuah pertemuan rahasia di rumahnya. Kamu merasa lega karena Pak RW sudah tertangkap, Zubair? Kiai Sahid bertanya sambil memandang Zubair dengan tatapan tajam, seakan menunggu jawaban yang sudah ia ketahui. Seharusnya kami bisa merasa aman, bukan? Jawab Zubair setengah ragu. Tidak. Jawab Kiai Sahid dengan suara pelan namun penuh beban. Ini belum selesai. Zubair terdiam sejenak. Maksud Kiai? Kiai Sahid menatap Zubair dalam-dalam, kemudian memulai ceritanya. Ada 1 nama yang belum terungkap dalam kasus ini. Nama yang selama ini disembunyikan oleh Pak RW dan teman-temannya. Sarti bukan hanya dikubur hidup-hidup karena diperkosa dan dianiaya. Dia juga dibungkam karena mengetahui sebuah rahasia besar. Zubair menunduk. Rahasia besar apa, Kiai? Kiai Sahid menarik napas panjang dan menatap keluar jendela. Matanya terpejam sejenak.
Sarti adalah saksi mata dari perjanjian gelap yang melibatkan orang-orang penting di kampung ini. Dan orang yang paling terlibat, orang yang selama ini kamu anggap tak tersentuh, adalah Pak Thohir. Zubair terkejut. Pak Thohir, kepala desa kami, itu mustahil. Ya, Zubair, Pak Thohir adalah dalang di balik semua ini. Jawab Kiai Sahid dengan suara bergetar. Dia tidak hanya berperan sebagai pelindung, tapi juga sebagai orang yang mengatur transaksi gelap. Selama ini, dia memanfaatkan jabatan untuk mengubur banyak kebenaran. Salah satunya adalah yang melibatkan Sarti. Zubair mematung, mencoba mencerna semua yang baru ia dengar. Apa maksud Kiai dengan transaksi gelap itu? Kiai Sahid menatap Zubair dan mulai menceritakan lebih jauh. Sarti tahu tentang kesepakatan besar antara Pak Thohir dan beberapa pengusaha luar kampung. Sebuah kesepakatan yang melibatkan tanah milik warga yang dijual dengan harga murah untuk membangun pabrik yang akan merusak lingkungan. Sarti mengancam akan mengungkapkan semuanya jika Pak Thohir tidak berhenti. Tapi Pak Thohir tidak bisa membiarkan itu terjadi. Itulah mengapa dia memutuskan untuk membungkam Sarti. Zubair merasa perutnya mual. Semakin banyak kebenaran yang terungkap, semakin besar ketakutannya. Ia sudah merasa cukup banyak yang hilang dalam hidupnya. Tapi kali ini, ia merasakan sebuah kebenaran yang sangat mengerikan. Pada malam yang sama, Zubair bersama Darto dan Mamat memutuskan untuk menyelidiki rumah Pak Thohir. Mereka menyelinap di malam hari, mengikuti langkah-langkah kaki yang sudah tak asing lagi di jalan kampung yang gelap. Pak Thohir tinggal di rumah yang jauh dari keramaian, sebuah rumah besar yang dibangun dengan gaya klasik. Ketika mereka sampai di halaman rumah, suasana terasa begitu sunyi dan mencekam. Hanya suara jangkrik yang terdengar dan angin yang sesekali menyisir dedaunan. Zubair memimpin langkah mereka ke belakang rumah, di mana ada sebuah gudang tua yang sepertinya jarang digunakan. Mereka membuka pintu gudang yang sudah lapuk, dan di dalamnya mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di sudut ruangan, sebuah peta besar yang tertempel di dinding memperlihatkan lokasi tanah-tanah yang telah dijual Pak Thohir kepada pengusaha luar. Namun, ada satu lokasi yang tertutup dengan tanda merah besar. Lokasi itu adalah hutan tempat Sarti dibuang. Zubair merasa ada yang tidak beres. Di sisi lain ruangan, ia menemukan sebuah kotak kayu tua yang terkunci rapat. Dengan gemetar, Zubair membuka kotak itu. Isinya bukan hanya uang dan dokumen, tetapi juga foto-foto lama yang memperlihatkan Pak Thohir bersama beberapa orang kaya yang tak dikenal oleh Zubair. Ini dia, bukti yang kita cari, kata Zubair pelan. Darto yang berdiri di sampingnya terkejut. Ini foto Pak Thohir dengan pengusaha-pengusaha besar itu. Apa yang mereka rencanakan? Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan, suara langkah kaki terdengar dari luar gudang. Zubair dan teman-temannya langsung panik dan bersembunyi di balik tumpukan kayu. Mereka menyaksikan Pak Thohir masuk ke dalam gudang, membawa sebuah lampu minyak yang menerangi wajahnya. Pak Thohir memandangi kotak kayu yang terbuka, kemudian tertawa pelan. Kalian pikir aku tidak tahu? Sarti tahu segalanya, tapi dia terlalu lemah untuk menghentikan kami. Seketika itu, Zubair merasa pusing. Apa yang ia lihat, apa yang ia dengar adalah bukti dari sebuah konspirasi besar yang membunuh Sarti. Bukan hanya untuk menutupi tanah yang dijual, tetapi juga untuk menjaga agar kepentingan pribadi mereka tetap aman. Pak Thohir menoleh ke arah tempat mereka bersembunyi dan berkata dengan suara yang dalam,
Kalian tidak akan pernah bisa mengungkapkan ini kepada siapapun. Zubair tahu pertarungan ini belum berakhir, dan pocong wedon yang selama ini meneror kampung bukan hanya berusaha membalas dendam atas kematian Sarti. Ia ingin seluruh kebenaran terungkap. Dengan keberanian yang tersisa, Zubair dan teman-temannya berlari keluar dari gudang dan menuju rumah Kiai Sahid. Mereka tahu kesempatan untuk mengungkap semuanya sudah sangat dekat. Pak Thohir dan orang-orang di belakangnya harus dihentikan. Namun, yang Zubair tidak tahu adalah bahwa teror pocong wedon yang selama ini mereka takuti ternyata bukan hanya arwah yang mencari keadilan, tapi juga sebuah peringatan untuk mereka yang berani menantang kebenaran yang sudah lama terkubur. Setelah pertemuan dengan Pak Thohir di gudang tua, Zubair merasa dunia seakan terbalik. Segalanya terasa tak nyata, namun dia tahu satu hal. Mereka sudah sangat dekat dengan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Pocong wedon yang selama ini meneror kampung ternyata adalah wujud dari keadilan yang belum tersampaikan. Keinginan untuk membalas dendam, untuk mengungkapkan kejahatan yang telah dikubur, semakin mendalam dalam hati Zubair dan teman-temannya. Pagi itu, setelah mereka keluar dari rumah Pak Thohir dengan penuh ketegangan, Zubair tahu bahwa mereka tidak bisa mundur lagi. Kiai Sahid sudah menunggu di rumahnya, siap memberikan petunjuk terakhir. Warga kampung yang selama ini hidup dalam ketakutan mulai merasakan sebuah perubahan. Mereka tahu bahwa teror pocong wedon bukan hanya soal hantu, tetapi tentang kebenaran yang akan mengubah segalanya. Saat mereka tiba di rumah Kiai Sahid, pria tua itu sudah menunggu dengan wajah yang sangat serius. Zubair langsung membuka mulut. Kiai, kami sudah menemukan semuanya. Pak Thohir terlibat dalam kesepakatan gelap yang melibatkan tanah warga. Sarti dibunuh karena mengetahui rahasia itu. Kami perlu mengungkapkannya. Kiai Sahid mengangguk pelan. Betul Zubair, tapi ada satu hal lagi yang kalian harus tahu. Pocong wedon bukan hanya sebagai tanda kemarahan arwah. Dia adalah penjaga keadilan yang datang untuk memastikan bahwa para pelaku kejahatan ini tidak akan lolos begitu saja. Zubair bingung. Tapi kami sudah menangkap Pak Thohir dan mengungkapkan semuanya. Apa yang harus kami lakukan sekarang? Kiai Sahid memandang jauh keluar jendela. Terkadang, keadilan tidak selalu tercapai dengan cara yang biasa. Kadang, arwah yang terlupakan harus memberikan peringatan terakhir supaya yang hidup menyadari betapa pentingnya kebenaran. Seperti yang terjadi dengan pocong wedon, dia tidak akan berhenti sebelum seluruh kebenaran terungkap dan hukuman itu datang. Tiba-tiba, suara kriak terdengar dari luar rumah. Pintu yang tertutup rapat bergetar dan udara di dalam rumah terasa semakin dingin. Zubair menoleh dan melihat dari balik jendela sebuah sosok tinggi yang perlahan melangkah menuju rumah Kiai Sahid. Pocong wedon. Zubair berbisik dengan suara parau. Kiai Sahid menarik napas dalam. Inilah saatnya Zubair. Inilah saatnya untuk menyelesaikan semua ini. Begitu sosok pocong wedon mendekat, seluruh tubuh Zubair menggigil. Pocong dengan tinggi 3 meter itu berdiri tegak di depan rumah. Matanya yang kosong menatap tajam, dan udara di sekitarnya terasa berat. Semua yang hadir merasakan kehadirannya yang begitu kuat dan menyeramkan. Namun, yang lebih menakutkan adalah bahwa pocong ini datang bukan hanya untuk meneror, tetapi untuk memberikan satu pelajaran terakhir. Zubair merasakan matanya berair, seakan tidak bisa menahan ketegangan yang ada. Apa yang harus kami lakukan, Kiai? Tanyanya dengan suara bergetar. Kiai Sahid berdiri dengan tenang, menatap Zubair.
Kalian harus menghadapinya dengan keberanian. Jangan biarkan pocong ini melukai kalian. Sebaliknya, tunjukkan bahwa kalian berani mengungkapkan kebenaran, meskipun harga yang harus dibayar sangat tinggi. Zubair mengambil napas panjang dan melangkah maju. Darto dan Mamat mengikuti dengan gugup, namun mereka tahu bahwa ini adalah langkah terakhir yang harus mereka ambil. Mereka harus mengungkapkan kebenaran, meskipun itu berarti menghadapi teror yang lebih besar lagi. Ketika mereka keluar dari rumah Kiai Sahid dan menghadapi pocong wedon yang berdiri di depan mereka, semuanya terasa sangat lambat. Zubair merasakan getaran hebat di tubuhnya. Dengan suara gemetar, dia mulai berbicara kepada pocong itu. Kami mengungkapkan semuanya. Kami sudah tahu siapa yang harus bertanggung jawab. Pak Thohir akan dihukum atas kejahatannya. Pocong wedon itu tetap diam, namun matanya yang kosong menatap Zubair dengan intensitas yang menakutkan. Namun, seiring berjalannya waktu, semua terasa semakin tenang. Pocong itu akhirnya membungkukkan badannya, seperti memberi penghormatan pada mereka yang berani mengungkapkan kebenaran. Di saat itu juga, pocong wedon yang selama ini menebar teror akhirnya menghilang, lenyap begitu saja ke dalam kabut malam yang pekat. Suasana kampung yang semula tegang dan mencekam, tiba-tiba berubah menjadi sunyi. Kebenaran telah terungkap, dan pocong wedon akhirnya mendapat ketenangan, karena balas dendamnya sudah dilaksanakan dengan cara yang tepat. Namun, perjalanan Zubair dan teman-temannya belum selesai. Mereka harus memastikan bahwa Pak Thohir dan orang-orang yang terlibat dalam konspirasi gelap ini dihukum dengan adil. Tapi, setidaknya mereka tahu bahwa kebenaran telah terbuka dan mereka tidak akan pernah lagi dibayangi oleh ketakutan yang sama. Malam itu, Zubair merasa sebuah beban yang sangat berat terlepas dari bahunya. Mungkin hidup mereka tidak akan pernah sama setelah ini, tapi yang jelas mereka telah mengungkapkan sebuah kebenaran yang selama ini disembunyikan dengan cara yang begitu gelap. Akhirnya, pocong wedon mendapatkan keadilan yang selama ini ia cari. Dan kampung Wonorejo bisa kembali merasakan kedamaian, meskipun rasa takut akan selalu mengingatkan mereka tentang harga yang harus dibayar untuk setiap kebenaran yang terungkap.